Kasus istri memotong alat kelamin suami menghebohkan warga Sumatera Selatan, tepatnya Kecamatan Bayung Lencir, Musirawas. Lisa Yati memotong alat kelamin suaminya karena merasa kecewa. Usai sang suami menikah dan punya anak lagi tanpa sepengetahuan istri. Malam kejadian di saat Lisa Yati mendengar pengakuan sang suami, keduanya berbaikan dan tidur di kamar seperti biasa. Pada subuh hari, Lisa bangun kemudian melaksanakan salat subuh. Disitulah ia menangis karena merasa masih tidak menerima. Spontan ia melihat pisau katar di warung. Lisa mengambilnya dan berlari ke kamar di saat sang suami tertidur lelap. Dan disitulah dia melakukannya. Belum kejadian itu terjadi, itu sebenarnya apa ya yang terjadi? Sebelum terjadi itu kan suami mengakui kalau dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya, Pak. Malam itu sempat cekcok. Sekitar jam 8 kami cekcok. Saya minta cerai, Pak, malam itu kan. Dia tidak mau. Saya minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Dengan alasan perempuan itu sudah hamil. Malam itu ibu tahu itu? Iya, malam itulah saya tahu. Kami cekcok sampai sekitar jam setengah 12 malam. Tapi kami hanya cekcok mulut, Pak. Jam 12 malam suami meminta saya untuk menerima perempuan itu. Saya berpikir, Pak, kalau saya bercerai, bagaimana ketiga anak saya? Jangan terpaksa saya menerima, Pak, perempuan itu. Terus suami menelpon perempuan itu supaya saya berbicara dengan perempuan itu bahwa saya menerimanya. Saya telepon. Saya menerima. Selesai itu kami berdamai, Pak. Tidak ada pertengkaran. Lalu kemudian istirahat seperti itu. Kami istirahat, berdamai. Damai. Tidak ada Perasaan pertengkaran. udah tenang ibu saat Iya. itu. Lalu Lisa? Kami tidur. Sempat, Pak, maaf, kami sempat berhubungan. Setelah kami berhubungan, kami tidur kembali. Saya terbangun saat azan subuh. Saya mandi. Saya sholat. Setelah sholat, saya beres-beres warung. Di saat itu saya menangis, Pak. Masih tidak terima. Masih menyesali. Spontan saya melihat kater di warung. Terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada cutter di... Iya, di warung. Saat ribut malam itu sempat terbesit atau sempat ada ancaman gitu? Tidak ada. Maaf ibu, saat ibu melakukan itu apakah suami terbangun atau tidak? Dia lagi tertidur pulas, Pak. Saat dia terbangun tuh selesai saya melakukannya. Ibu sudah tidak ada di situ? Saya masih ada, Masih Pak. ada. Sempat dia mengejar saya sampai ke ruang tengah. Mungkin karena sakit kan. Sempat dia ngomong, "Bunda tega sama ayah," katanya. Terus dia mengejar saya sampai ke dapur. Saya buka pintu dapur, saya berlari keluar, Pak. Di sana sempat dia mengejar saya sampai keluar. Di sana ada laki-laki yang mau kerja kan motong. Dia sempat minta tolong sama laki-laki itu. Saya bilang, "Kak,
jangan sampai ikut campur, kataku kan. Iya, katanya saya mau kerja, kata kakak itu. Terus karena nggak ada pertolongan dia lari ke tempat orang tuanya. Tidak jauh dari rumah. Iya. Saat itu saya nyari kesempatan untuk keluar untuk membangunkan ketiga anak saya, Pak. Sempat saya bangunkan yang paling tua, yang paling besar untuk menggendong adiknya kan. Saya bilang, ayo ke Bayung ya, kata. Sama siapa bunda, katanya aku ke Bayung. Minta antar sama mbah tetangga, kataku kan. Langsung, iya katanya, dia gendong adiknya yang paling kecil, yang paling dua dipegangnya. Saya sempat ambil HP sama uang 2.400.000. Saya langsung kabur, Pak. Sama anak-anak ya? Enggak, anak-anak saya tinggalkan di tetangga. Di tetangga. Terus ibu ke Muaraenim. Maaf, hubungannya sama suami saat itu baik-baik saja sebelum kejadian ini? Baik-baik saja, Pak. Apakah ini baru pertama kali ibu tahu bahwa suami punya hubungan dengan perempuan lain? Kalau saya mengetahui itu kan dari saya hamil anak ketiga itu 3 bulan. Ada gosip itu. Ada gosip itu. Karena dalam keadaan dia kerja jauh, Pak. Kan dia kerja di Pangkalan Kerinci. Jadi saya percaya. Mungkin kan karena mungkin gosip apa-apa. Tapi setelah saya hamil 6 bulan dia pernah pulang. Dia berubah, Pak, sifatnya. Dengan saya tuh cuek. Seakan-akan jijik. Sampai untuk bersentuhan aja dia tidak mau. Saat saya hamil 6 bulan. Sampai ke saya hamil mau melahirkan. Dia tidak pernah menyentuh saya. Itu tahun 2000, tahun ini 2023 ya Bu ya, Ibu melahirkan anak ketiga itu? Iya. Jadi sebenarnya Ibu sudah dengar-dengar sejak tahun 2023 lalu saat hamil Iya. 3 bulan. Sementara Ibu sama suami sudah menikah berapa lama ya? 11 tahun. Oh 11 tahun, baik. Ini memang pacaran dulunya atau apa? Pacaran, Pak. Pacaran saja kami dari 2008. Menikahnya 2013. Jadi memang saling mencintai lah. Iya. Jadi pacaran sudah 5 tahun. Pernah cekcok apa? Ada kekerasan sebelumnya? Tidak pernah. Suami jadi tipe yang seperti apa ya? Orangnya penyayang, Pak. Hanya saja belakangan berubah. Seperti apa? Selama 11 tahun tidak pernah dia yang namanya memukul, memarah, tidak pernah. Bu Lisa, saat ini yang Ibu rasakan apa? Menyesal atau seperti apa? Sampai detik ini, Pak, saya masih mencintai suami saya. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin pada suami. Karena saat ini statusnya juga masih suami. Maaf. Keluarga kita hancur. Gara-gara ayah menikah lagi. Aku terpisah dengan anak. Gara-gara dia menikah lagi. Kondisi terakhir suami Ibu juga belum Tahu, Pak, sehat. sehat. Ya? Sampai saya menyerahkan diri hari Senin itu kan dibawa ke Sekayu, masih sempat video call sama suami. Oh, Ibu masih sempat video call sama suami? Waktu Ibu masih melarikan diri itu ya? Enggak, waktu saya dibawa itu Bu, penyidik ke Sekayu. Oh, sempat Dalam dibawa perjalanan ke penyidik. Sekayu. Masih sempat video call sama suami. Marah dia Bu, masih Bu? Iya, waktu malam kejadian tuh kan sempat ngobrol sama perempuan itu.
Aku tanya kan, mungkin kataku bukan anak laki aku kan, kataku kayak itu. Iya. Tidak yuk katanya, anak Kak Rian katanya. Ya, terus dia ngasih tes pack. Tapi Pak, waktu malam kejadian itu suami itu mati-matian bela Ibu Tino itu kan. Tapi tidak mau nak nyari ke ibu juga. Tidak. Katanya sampai kapanpun katanya. Kalaupun aku cerai dengan Pero, kan perempuan itu Pero namanya. Kalau aku sampai cerai sama Pero katanya, aku bakalan tambah lebih parah lagi kayak ini katanya. Oh, itu ancamannya. Jadi kan aku terpaksa Pak nerimo kan, untuk apa aku berusaha misahkan dia sama Pero. Kalau akhirnya dia terjadi lagi kan lebih parah lagi. Makanya malam itu aku terima. Mikirkan anak tadi. Sampai kapanpun Pak, waktu saya melarikan diri itu kan sempat komunikasi Pak. Komunikasi terus kan sama suami. Sampai kapanpun dia tidak bakalan katanya menyeraikan saya. Nyerahkan ibu? Oh. Dia bilang katanya kalaupun ada tuntutan, ada laporan, itu bukan dari ayah katanya. Dari pihak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.